Selamat datang di vlog kebudayaan dalam 10 menit. Perkenalkan, nama saya Lukas Joy Christian dari kelas 10 MIPA 3 absen 22. Saya Dylan Choa dari kelas 10 MIPA 3 absen 11. Saya Gesa Bertadetan dari kelas 10 MIPA 3 absen 15. Dan saya Sheila Nariswari dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 33. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 IL2 dari kelas 10 MIPA 3 akan mengangkat judul Budayaku Identitasku. Selamat menikmati vlog kita. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang sangat berlimpah. Setiap pulau di Sabang hingga Merauke memiliki kebudayaan khasnya masing-masing. Tidak hanya budaya fisik seperti alat musik dan rumah adat, Indonesia juga memiliki banyak budaya non-fisik yang telah turun-temurun dibudayakan oleh rakyat Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan membahas salah satu suku yang berasal dari Kalimantan Barat, yaitu suku Jagoi. Suku Jagoi tinggal di Kabupaten Bengkayang. Kabupaten Bengkayang sendiri terdiri dari 6 desa. Yang pertama, Desa Jagoi. Yang kedua, Desa Sinar Baru. Yang ketiga, Desa Semuning Jaya. Keempat, Desa Sekida, Desa Kumba, dan yang terakhir, Desa Gresik. Desa Jagoi juga terbagi menjadi 3 dusun. Yang pertama, Dusun Jagoi Babang, yaitu tempat tinggal dari suku Jagoi. Yang kedua, Dusun Risau, dan yang ketiga, Dusun Seitake. Ciri khas kecamatan ini adalah kerajinan bidai dan barang-barang hasil kerajinan dari rotan. Selain itu, suku Jagoi juga masih kental terhadap kebudayaan, norma kebudayaan, serta gotong royong masih disunjung tinggi. Pada suku Jagoi terdapat 549 keluarga dengan 2.490 jiwa, di antaranya 1.300 laki-laki dan 1.195 perempuan. Data ini didapat dari cek terakhir yaitu tahun 2012. Kegiatan suku Jagoi sebagian besar adalah pedagang, pengrajin anyaman rotan, berkebun, dan pekerjaan-pekerjaan yang memiliki guna angkut. Di wilayah tempat tinggal suku Jagoi, ada 3 aspek yang masih bisa ditingkatkan. Yang pertama, pertanian dan perkebunan yang merupakan pekerjaan terbanyak. Tanaman utamanya adalah padi, kelapa sawit, dan kokoa. Yang kedua, kerajinan tangan, yaitu sentra kerajinan tangan yang dibuat dari bidai. Yang ketiga, kelembagaan masyarakat yang terdapat di sini yaitu persekutuan gereja dan olahraga. Tahu nggak kalau suku Jagoi punya alat musik khasnya sendiri? Tahu dong, ini aku jelasin ya. Silotong merupakan alat musik tradisional hasil dari ekspresi budaya suku Jagoi. Konon katanya, alat musik tradisional ini digunakan oleh masyarakat suku Jagoi sejak zaman nenek moyang. Silotong dari bahan jenis bambu, tori, manabasa, atau jenis bambu asli wilayah Jagoi Babang. Untuk menambah keindahan alat musik yang dihasilkan, digunakan rotan sebagai ornamennya. Nama silotong berasal dari karakter suaranya yang berbunyi tang ting tung tong. Berhubungan dengan suaranya yang sangat merdu, alat musik silotong ini digunakan untuk alat musik hiburan dan juga sebagai alat musik pengiring pertunjukan, tarian, dan syair dalam upacara ritual adat setempat. Suku kedua yang akan kami jelaskan yaitu suku Dayak. Suku Dayak merupakan suku asli Kalimantan, Indonesia. Nama suku Dayak ini diberikan oleh penjajah kepada penghuni pedalaman Pulau Borneo yang tinggal di Kalimantan. Menurut Kayang, suku Dayak ini adalah suku yang merupakan hasil keturunan Indochina yang bermigrasi pada abad ke-11. Suku Dayak juga memiliki kepercayaan bahwa alat musik tradisional Senggayung dicuri dari hantu sampar pada musim buah. Maka dari itu, alat musik Senggayung hanya dimainkan saat musim buah dan tidak pernah dimainkan pada musim lain karena dipercaya dapat menyebabkan penyakit sampar. Di suku Dayak memiliki senjata tradisional yaitu mandau. Selain itu, orang Dayak juga memiliki ciri khas yaitu yang pertama, memiliki rumah pajang. Yang kedua, hasil budaya material seperti tembikar, sumpit, mandau, beliung atau kapak tembikar, mata pencarian, dan tarian seni. Yang ketiga, berkombinasi dengan bahasa Dayak. Bahasa ini
tergolong bahasa Austronesia di Asia. Suku Dayak juga memiliki alat musik tradisional, yaitu alat musik senggayung. Senggayung merupakan alat musik perkusi berupa pasangan bambu yang dimainkan dengan cara saling dipukulkan. Persebaran alat musik ini ada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Cara memainkannya, pasangan alat musik senggayung yang bernada lebih rendah dipegang di tangan kiri, sedangkan yang bernada lebih tinggi dipegang di tangan kanan. Yang sudah dibahas oleh Lukas dan Sheila tadi, baru 4 dari sekian banyak kebudayaan yang berada di Nusantara kita loh. Menurut update terkini, Indonesia setidaknya memiliki 1239 kebudayaan tak benda. Banyak banget kan guys? Nah, banyaknya keragaman budaya ini harusnya didukung dengan pelestarian budaya. Namun, tahukah kita jika Indonesia ternyata darurat krisis kebudayaan? Budaya-budaya asing yang masuk akibat proses globalisasi seringkali memicu rakyat Indonesia untuk tidak melestarikan budayanya. Dampak negatif ini diperkuat dengan adanya komunitas atau pergaulan tidak sehat yang beredar di masyarakat Indonesia. Pergaulan tidak sehat diawali dengan adanya konflik pribadi remaja yang didukung dengan lingkungan yang buruk. Emosinya yang belum stabil pun dapat membuat remaja semakin terjerumus ke dalam pengaruh yang buruk. Faktanya, tak sedikit kaum radikal yang beredar di bumi kita ini berasal dari generasi muda yang hidupnya berada dalam pergaulan yang tidak sehat. Berikut ini beberapa contoh peristiwa yang diakibatkan oleh pergaulan tidak sehat. Yang pertama, pengoboman Candi Borobudur oleh kaum radikal. Yang kedua, coretan liar pada sisa-sisa peninggalan bangunan di Yogyakarta. Selain pergaulan tidak sehat memicu rusaknya budaya fisik, pergaulan tidak sehat pun memicu hilangnya budaya norma seperti rasa sopan santun kepada yang lebih tua, cara berpakaian yang rapi dan sopan. Kini rasa gotong royong pun semakin mudar di kalangan masyarakat muda dikarenakan proses globalisasi yang tidak diimbangi dengan pergaulan sehat. Lalu bagaimana cara mengatasi pergaulan yang tidak sehat? Untuk cara mengatasi pergaulan yang tidak sehat ada 2 cara, yaitu dengan cara agama dan dengan cara yang sesuai norma dan peraturan yang ada di masyarakat. Cara yang pertama adalah agama. Cara mengatasi dengan agama ini lebih ke arah internal. Yang dimaksud internal di sini adalah kita bisa mengendalikan diri sendiri untuk tidak terjerumus ke dalam pergaulan tidak sehat atau untuk lepas dari pergaulan yang tidak sehat. Seperti yang dikatakan di Alkitab dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 yang berbunyi, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Di dalam ayat itu disebutkan bahwa tubuh kita bukan milik kita, melainkan dari Tuhan. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus merawat dan memelihara tubuh kita, karena tubuh ini bukan milik kita sendiri. Untuk cara yang kedua, cara mengatasi dengan UUD yang berlaku di Indonesia, ini lebih ke arah eksternal. Yang dimaksud eksternal di sini adalah kita harus menaati dan tingkah laku kita tidak boleh sampai melanggar aturan yang berada di Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia. Walaupun seks bebas tidak diatur dalam UUD, tetapi seks bebas akan membuat kita terjerumus ke arah hal-hal yang buruk. Untuk pergaulan bebas ke arah yang buruk diatur dalam pasal 281 KUHP tentang melanggar kesusilaan di depan umum, di dalam pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan, dan pasal 284 ayat 1 tentang berzina, dan masih banyak lagi aturan-aturan yang tertulis di dalam UUD. Terima kasih ya Dilan, kita jadi diingatkan lagi bagaimana caranya menjaga diri kita dari pergaulan yang tidak sehat. Nah teman-teman, peraturan yang dijelaskan tadi harusnya dibarengi dengan tindakan yang nyata ya, karena semua peraturan baik tidak akan berdampak jika tidak ada tindakan yang nyata. Tindakan nyata ini bisa berupa memelihara kehidupan dalam doa, memilih serta menjalin hubungan dengan teman yang baik, dan yang tak kalah penting ialah menyebarkan atau memperkenalkan pola hidup yang sehat kepada teman-teman dan juga masyarakat luas. Lalu, bagaimana cara mengenalkan pola hidup sehat kepada masyarakat luas secara efektif ya? Salah satu caranya adalah dengan membuat poster-poster atau iklan layanan masyarakat. Buatlah poster-poster ini semenarik mungkin dengan memperhatikan penggunaan warna, gambar, dan font tulisannya. Kita juga bisa menggunakan tulisan-tulisan kuno seperti Hono Caroko agar generasi muda bisa lebih mengenal budaya Jawa. Setelah itu, sebarkan poster-poster yang menarik ini ke berbagai media sosial seperti Instagram, Pinterest, dan Twitter. Jangan lupa sertakan hashtag agar meningkatkan peluang ditemukannya poster kita oleh masyarakat media sosial. Bukan hanya poster, ada cara yang masih bisa dilakukan di lingkungan sekitar, yaitu dengan membuat plang nama jalanan menjadi tulisan aksara Jawa. Karena dengan cara itu, generasi muda dengan terpaksa harus bisa membaca tulisan aksara Jawa yang nantinya cepat atau lambat, generasi muda bisa dengan mudah membaca aksara Jawa ini seperti membaca tulisan bahasa Indonesia pada umumnya. Sekian dari kami, terima kasih.